ustadz kita juga perlu ingatkan supaya sebelum misalnya mengambil sebuah kesimpulan, menyampaikan tentang sesuatu, ya perlu ada klarifikasi karena itu bagian dari ayat juga. Ini kembali kepada Indonesia ada informasi yang salah kepada Anda, maka kayaknya klarifikasi. zaman ini kita diadu domba antara saudara kita dengan saudara kita, muslim dengan muslimnya Ustadz ya, karena saya melihat entah ini alasannya apalah, rejim lah, buzzer lah, apalah, karena saya melihat zaman yang lain walaupun pro misalnya mohon maaf SBY atau pro yang lainnya nggak seperti sekarang ini gitu. Artinya memang ini seperti masif, tapi kayaknya seperti ada sesuatu kekuatan yang menurut saya yang dananya juga nggak habis-habis nih Ustadz. Nah inilah yang menjadi akhirnya kita sendiri sampai saat ini terbawa oleh suasana yang kemarin pro 01, pro 02 mereka sudah berdamai, nah kita yang dibawa ini. Artinya itu saya melihat terlalu banyak sekali orang mengarahkan kemana-mana. Sampai dia kalau nggak kunut nggak mau sholat di situ, kalau kunut nggak mau sholat di situ. Jadi, oh ini kemarin pilihannya ke si A, ini pilihannya ke B. Nah ini luar biasa sebenarnya Ustadz nih. Jadi intinya saya sendiri merasa terpanggil sendiri. Artinya bagaimana secara pribadi saya sendiri menyelaraskan bahwa tujuan kita ini benar-benar wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun gitu Ustadz. Artinya dengan Ustadz yang begini nih kita Ustadz bisa membuat satu keilmuan Ustadz kepada kami ini di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Barokallah nih Ustadz nih. Jadi artinya memang kita menemukan ini artinya juga berkah buat kita nih Ustadz nih. Nah cuma permasalahan ini kalau kita nggak sharing, artinya kita juga nanti salah orang, diskusinya salah orang, bukan sesuatu yang paling benar. Oh iya dia memang begitu, oh begini. Nah itu artinya ya alhamdulillah semoga ini pengajian ini juga menjadi berkah buat kita semua. Nah itu aja Ustadz yang menjadi kadang-kadang saya juga menyelaraskan bahwa saling artinya saling mengingatkan juga buat saya sendiri, mengingatkan kepada saudara-saudara saya juga, artinya ada kalanya kita mungkin hilaf atau mungkin juga apa. Disinilah saya pikir Ustadz tempatnya gitu Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang demikian. Jadi saya kira fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan mengingatkan itu berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar itu dari seorang yang punya ilmu ya kepada seorang yang kurang ilmu atau yang tidak berilmu. Tapi mengingatkan itu terkadang justru orang yang berilmu perlu kita ingatkan. Nah ini juga di dunia kita dan termasuk negara kita di Indonesia juga. Ya, kadang para ustadz kita juga perlu ingatkan supaya sebelum misalnya mengambil sebuah kesimpulan, menyampaikan tentang sesuatu, ya perlu ada klarifikasi karena itu bagian dari ayat juga. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada informasi yang sampai kepada Anda, maka lakukan klarifikasi. Itu perintah Al-Qur'an. Kata tabayyanu itu fi'il amar, itu perintah. Berarti wajib kita mengklarifikasi kalau ada informasi-informasi yang kita dengarkan. Saya tidak ingin membahas kembali tentang hal tadi itu karena apapun alasannya saya kira kalau ada ritual dalam di hadapan sebuah patung-patung seperti itu, mungkin niatnya bukan kepada patung itu ya, tapi ini juga sudah menimbulkan sebuah syubhat. Bahkan Rasulullah saja dulu dilarang menghadap ke Ka'bah dan disuruh menghadap ke Yerusalem karena adanya patung itu. Ya, dan saya kira ini pelajaran penting bahwa apa yang terjadi di lenteng itu tadi, di tempat Konghucu itu, minimal ada pada tingkatan yang menimbulkan pertanyaan. Nah ini perlu untuk kita luruskan, jangan sampai terjadi. Dan jangan dianggap bahwa inilah yang menunjukkan toleransi nggak seperti itu. Uang yang sama seperti yang kita inginkan bagi orang lain untuk menjalankan agama ini. Sebagaimana saya ingin menjalankan agama Islam 100%, sudah kasih kesempatan kepada mereka 100% juga. Ya. Kalau masalah salah benar ya kita bisa berargumentasi, tapi kita tidak punya hak melarang seseorang untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya. Karena itu Rasulullah tidak lakukan. Makanya Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu penguatan, penekanan bahwa Islam memberikan ruang yang begitu luas bagi orang yang kita anggap salah untuk menjalankan keyakinan dan ibadah, dan kita tidak punya hak melarang dan bersemsem. Mereka punya hak untuk melakukan, dan itulah saya kira Indonesia.
dengan rujukan bersama Pancasila, saya kira itu memberikan ruang yang sama. Termasuk Pancasila itu sendiri Ada aja yang bodoh. berdasarkan pemahaman kita masing-masing, berdasarkan kepada keyakinan agama. Ini di rumah seorang Allahu a'lam bishawab. ini Silakan. pakai masker lah kan bodoh. Siapa lagi nih? Kan ada kalau masker untuk rame-rame. Ini masker. Ayo Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan masker. Ustaz, mau tanya tadi, mohon maaf Ustaz karena baru join di Zoom-nya, jadi saya tidak dengarkan penjelasannya Ustaz dari awal. Tapi pas masuk di Zoom, Ustaz, saya lihat ayat tadi di ini yang di share screen-nya, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Itu saya baca ayatnya, kemudian artinya itu dikatakan ayat yang kami batalkan, ya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Ayat Apa? Karena bagi orang awam mungkin Ustaz kayak saya yang tidak tahu, ketika baca artinya saja itu seakan-akan mengatakan bahwasanya Allah itu bisa salah, gitu Ustaz. Atau kenapa ayatnya bisa diganti atau untuk dibatalkan gitu. Mohon penjelasannya. Ya, jadi terjemahan membatalkan semuanya itu kan ya, jadi terjemahan itu sendiri dengan kata membatalkan itu menimbulkan memang pertanyaan-pertanyaan. Maka di sini penting memang kita mempelajari, bukan sekedar membaca terjemahan. Disitulah pentingnya apa yang disebut dengan ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir itu ya bukan sekedar mempelajari artinya saja dan juga asbab nuzulnya, tapi dikaitkan kepada ilmu-ilmu syariat, termasuk usul fikih, ya bagaimana hukum pembatalan sebuah hukum dengan hukum yang lain. Itu ada semua tuh jalan agama. Jadi sebenarnya yang tekankan tadi ya, penekanannya itu lebih kepada sebuah penyampaian bahwa yang pembentukan hukum itu atau ketentuan hukum itu ada absolutely, secara absolut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya walaupun memang ada peristiwa bahwa ada beberapa hukum yang diganti dengan hukum yang lain ya. Tapi pertanyaannya di situ adalah jangankan hukum, kalau kita bicara takdir saja itu juga Allah bisa mengatakan kalau Allah tidak tahu dong takdirnya bisa berbeda. Hari itu sebentar kalau di ruangan mengatakan takdirnya begini kan sebuah takdir itu bisa berubah dengan doa misalnya. Apakah Allah tidak tahu? Padahal dari dulu Allah akan tahu apa yang terjadi pada orang itu kan. Apa Allah tidak tahu bahwa suatu ketika dia tidak akan berdoa karena doa bisa berubah takdir? Bukan, Allah tahu gitu. Maka saya melihat ini akan merembet kepada perasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Poin pertama dan yang terpenting dari ayat ini bukan masalah penggantian hukum dulu, tapi masalah apakah kita yakin bahwa yang menentukan itu ada di mana-mana bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang diganti itu pun hampir nggak ada maknanya. Misalnya dari menghadapi musuh 20 orang melawan 200 menjadi 100 menjadi 200. Jadi seolah-olah hukum di situ kalau Anda di aturan pertama kalau Anda 20 orang melawan ada musuh 200, Anda tidak boleh mundur. Harus dilawan. Nah, datanglah ayat yang kedua mengatakan al-ana khaffafallah. Sekarang Allah meringankan. Kalau Anda 100 lalu musuhnya 200, Anda tidak boleh mundur. Tapi kalau hanya 20 mundur. Seolah-olah kan di situ enggak logis gitu. Nggak logis kalau 220 melawan 200. Tapi sebelumnya kan itu hukum. Nah ini kan sesuatu yang tidak terlalu wah betul ya, penting betul kita lihat sesuatu yang besar misalnya kan perubahan itu. Tapi kenapa harus ada dalam Al-Quran? Untuk Allah menguji bahwa yang menentukan dari yang berat bisa jadi ringan, yang ringan lebih berat. Dulu puasa itu sih. Jadi puasa Allah yang sebenarnya ingin dikedepankan di situ. Demikian juga dengan masalah puasa kan. Dirubah dari satu hari Asyura menjadi bulan Ramadan 28 hari atau 30 hari gitu. Itu juga masalah kan dari ringan jadi bareng. Maka taminsih ini nggak banyak saya jelaskan saja. Ini juga para ulama kita tidak memberikan contoh yang
yang banyak tentang apa yang dimaksud dengan contoh ayat adab apa yang dijadikan lupa di situ. Tapi ulama kita cukupkan yakin saja bahwa ada sesuatu yang memang tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Kamu terjemahannya dihilangkan dari ingatan. Tapi ada yang disampaikan. Kenapa? Ya Allah sekali lagi masalah kekuasaan Allah. Masalah kekuasaan Allah. Jadi kembali kepada poin yang saya tekankan tadi, ini lebih kepada relevansinya kepada kekuasaan Allah daripada hal-hal yang kecil-kecil tentang ada satu hukum diganti dengan hukum yang lain, lalu kita mempertanyakan kekuasaan Allah. Kalau kita mengatakan kalau itu Allah itu nggak tahu, Allah itu kemarin jawabannya ini. Justru di sini yang ingin ditampilkan itu bahwa Allah itu berkuasa. Apa yang kemarin dilihat cocok dikasih, apa yang hari ini nggak cocok ya diganti. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia berarti sudah final. Sudah final. Selama Rasulullah itu masih hidup, itu adalah proses tasyri' terjadi, proses perundang-undangan kira-kira begitu. Nah begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Sudah terjadi, ditutuplah yang perubahan-perubahan. Jadi saya kira ya kalau kita ingin mempertanyakan ya itu jadi kembali kepada baju harus dibuka untuk gaji. Kita memahami ya masalah-masalah nansah ini kan nampak bukan justru kalau banyak hilang tuh keluar tinggal secik Allah alam yang tadi sebenarnya hanya ada banyak kira tampilan awak kok yang selanjutnya mulku samawati wal ardh yang memiliki kerajaan langit dan bumi malakum min dunillahi min waliyyin wa nasir. Ini semuanya adalah penguatan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam menentukan perundang-undangan peraturan-peraturan dalam kehidupan manusia. Allah a'lam.